guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau lanjutin cerita aku untuk part 4. Jadi kayaknya ini juga panjang kayak part-part sebelumnya. Jadi aku tuh mau kasih tahu alasan aku ngambil jalan untuk berpisah. Mungkin kalian tuh bertanya-tanya, si Uni ini nggak kasihan ya sama anaknya? Kan anaknya masih kecil. Si Uni, aku juga harus jelasin alasan-alasan aku ngambil jalan berpisah sama pacar aku yang lama aku jalanin selama 6 tahun. Dan kami tuh udah punya anak tanpa pernikahan. Jadi aku bakalan bahas tuntas di part 4 ya guys. Jadi kalian langsung nonton aja video selanjutnya. Bye bye. Hai guys, ini lanjutan cerita untuk part 4. Sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu supaya nggak ketinggalan notifikasi dari aku. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Setelah aku tahu aku hamil anak kedua, aku senang banget. Tapi sedikit gelisah gitu loh guys. Karena anak aku yang pertama kan umurnya masih kecil saat itu dan masih nyusuin. Tapi aku nggak bisa nolak rezeki juga gitu. Saat aku hamil anak kedua ini, aku sama sekali nggak manja. Apa yang bisa aku lakuin ya aku lakuin sendiri gitu. Apalagi anak aku yang pertama umurnya 1,5 tahun, masih butuh perhatian khusus saat itu. Dan semua bisa aku lakuin sendiri. Tapi entah apa, pacar aku ini nggak berubah-berubah, padahal dia udah tahu aku hamil anak kedua. Tapi dia masih tetap mau mukul. Tapi ya aku mau gimana lagi, aku gak bisa pergi saat itu. Aku udah terikat sama dia. Dan aku bertahan demi anak-anak saat itu. Kalau pukulan atau kata-kata yang gak enak dia sepelein aku gitu, aku udah biasa terima dari dia. Dan aku coba untuk bertahan demi anak-anak. Tapi setelah aku bertahan gitu, malah aku dan anak-anak yang ngebatin lihat tingkah laku pacar aku. Mulai dari waktu untuk keluarga kurang, apalagi dia kurang dekat sama anak aku yang pertama. Paling kalau dia dekat sama anak aku ini, tunggu aku marah dulu, baru dia mau jagain anak aku. Aku tahu dia capek, aku tahu susahnya jadi orang tua, tapi anak jangan jadi bahan pelampiasan marah gitu. Kesian. Pernah kejadian anak aku ini mau main sepeda gitu. Aku bilang, "Bang, jagain dulu dia di luar ya, nggak ada temannya gitu." Soalnya kan tempat aku sama suami ini kan nggak punya tetangga gitu kan. Jadi anak aku kalau mainnya sendiri. Terus dia bilang, "Capek," aku katanya. Aku bilang juga, "Aku juga capek loh bang, kerjaan rumah. Sama-sama capek," aku bilang. Terus dia jaga gitu, tapi udah nggak ikhlas gitu. Dan aku bilang ngejaga anak itu kewajiban orang tua gitu. Tapi di sini tuh mukanya udah muka muak gitu sama kata-kata aku. Dia tuh nggak terima saat itu. Guys, kalau dalam rumah tangga itu paling penting itu kasih sayang loh guys. Aku tuh udah ngerasa ya, kalau dalam materi kami tuh baik-baik aja kalau di rantau. Rezekinya ada aja gitu. Tapi aku tuh kayak hampa gitu. Soalnya dia terlalu memprioritaskan pekerjaannya daripada keluarganya gitu. Jadi aku tuh gak terlalu butuh kali materi yang paling banyak. Pokoknya cukup. Dan kasih sayangnya juga cukup. Ini enggak perhatian sama anaknya kurang, bukan gak ada ya, tapi kurang. Dan perhatian sama aku waktu hamil aku juga kurang gitu. Jadi hampa, pokoknya hampa. Aku tuh gak bahagia. Mau materi aku tuh banyak, cuman kalau kasih sayang tuh gak ada, itu hanya sia-sia buat aku. Aku kadang ngingatin dia loh guys, kayak gini, "Bang, bisa rajin, tapi ingat anak, ingat aku juga," aku bilang. Dia tuh bilang iya, tapi diulangin lagi. Sampai dimana aku tuh kayak capek ngingatin dia terus.
Siapa sih orang yang gak butuh kasih sayang? Apalagi waktu hamil, aku tanya siapa? Apalagi kalau hamil mudah banget yang namanya tersinggung, apalagi kasih sayangnya kurang gitu. Tapi ya udahlah ya, udah lewat gitu. Tapi pacar aku ini orangnya, kalau aku minta sesuatu gitu, bang aku mau skincare deh, aku mau gini, dia tuh usahain apa yang aku minta, dia tuh usahain. Cuman dia tuh nggak berubah yang namanya mukul gitu. Kalau dia berubah mungkin hubungan kami tuh nggak kayak gini. Dan singkat ceritanya, umur kandungan aku itu udah 9 bulan. Dan aku lahiran di puskesmas saat itu jam 23.55. Jadi aku lahiran tanggal 24 bulan 10 2019. Dan anak aku laki-laki lagi, dan namanya Rapa Beldik. Anak aku tuh semuanya ganteng-ganteng, baik, dan selalu buat aku kuat. Aku sayang banget sama mereka. Dan saat aku udah pulang dari puskesmas, aku gak panik lagi untuk ngurus anak aku yang kedua ini. Soalnya kan udah pengalaman gitu kan. Dan kalian harus tahu, setelah aku lahiran, aku tuh gak manja. Dan aku langsung pekerjaan rumah. Mulai dari nyuci, ngurus anak pertama, pokoknya semua. Tapi keberadaan kedua anak aku itu gak ada artinya di mata mamanya. Dan pacar aku juga gak ada ya perubahan sama sekali. Mau aku udah lahiran, mau anak kami 2, dia tetap aja masih mukul. Dan sampai dimana cinta sama kepedulian aku sama pacar aku ini tuh luntur sendiri. Karena setiap dia minta maaf, nangis, berapa kali dia nangis di depan bos, di depan orang tua saya gitu. Dan dia tetap ngulangin gitu. Sampai dimana aku udah mau aku maafin kamu sekali lagi, kamu tetap aja kayak gitu. Sampai ada pikiran aku tuh untuk pisah saat itu. Karena aku ingat semua perilaku dia, perbuatan mamanya, dan aku mikir ya ini gak bakalan ketemu titik terang. Sampai dimana aku tuh pikirin pisah itu sebelum anak aku tuh 1 tahun. Jadi selama itu aku bertahan, tapi siapin mental bahwasannya kita harus berpisah. Dan aku harus bawa anak aku. Dan saat itu aku masih bertahan. Aku tuh benar-benar ngebatin, rambut aku rontok, berat badan aku tuh turun. Pokoknya gak enak banget. Tapi setelah bulan 10, dia buat kesalahan dan dia saat itu tonjok muka aku dan nendang aku saat itu. Dan dari situ aku pikir, oh emang harus pisah. Dan aku bilang sama pacar aku saat itu, bang aku mau pulang dulu, aku kangen sama mama di kampung, aku bilang. Dan saat itu dia tuh ragu, dia tuh takut aku gak pulang ke Jakarta saat itu. Dan aku buat cerita seolah-olah aku balik, aku yakinin dia saat itu. Awalnya dia gak mau, tapi aku bakalan pulang bang, aku bilang. Seminggu sebelum aku pulang, tiap malam aku nangis karena perjuangan aku sama dia tuh sampai di sini. Semua yang aku korbankan yang gak ada yang berharga di mata orang tuanya. Dan tiba waktunya pulang, kami bertiga pakai bis loh guys, bayangin. Tapi aku saat itu ditemanin sama satu kerjaan pacar saya. Mereka 2 orang dan kebetulan mereka pulang saat itu. Dan aku gak terlalu repot saat itu. Tapi kadang waktu di perjalanan aku nangis gitu. Lihat muka anak-anak aku, dalam hati aku tuh ngomong, nak, kita harus kuat ya. Mama bakalan buat kalian bahagia. Mungkin sekarang kita kayak gini, tapi gak seterusnya. Aku bilang saat itu, hati aku tuh
kayak sesak gitu saat itu. Terus aku cium kening anak aku. Pokoknya aku cium mereka saat itu di bis. Itu waktu udah malam sih, tapi aku tuh kebangun nengok muka mereka berdua. Guys, kalian mungkin bertanya kenapa aku ngambil jalan pisah. Yang pertama, aku gak tahan dan aku gak bisa diam terus-terusan dengan perilaku dia yang selalu mukul. Terutama dia sering mukul di depan anak-anak aku gitu. Kadang anak aku yang pertama, kalau lihat aku nangis, dia tuh langsung peluk dan bilang gini, "Ma, jangan nangis ya," sambil lap air mataku. Aku ingat banget, anak aku tuh sering banget kayak gitu kalau pacar aku mukul aku. Dan aku gak mau mental anak aku rusak. Itu terutama, mental anak aku gak mau niru papanya gitu. Dan yang kedua, aku dan anak-anak aku gak dianggap sama sekali. Udah sampai 2 loh anak aku. Tapi ya mau gimana, aku juga butuh pengakuan dari keluarga dia gitu loh. Terus-terusan kayak gini, hubungan gak jelas kayak gini kan aku jenuh juga. Kalau mamanya baik gitu, aku mungkin bertahan. Ini suami aku, pacar aku mukul, mamanya gak nganggap aku sama anak-anak aku, ya aku ngebatin sendiri lah. Aku sakit hati sendiri, mau curhat sama orang tua aku, mama aku bakalan bilang itu kan udah jalannya. Pusing sendiri akunya. Yang ketiga, biarlah kita hidup masing-masing, membahagiakan orang tua masing-masing. Selagi kita berdua itu masih muda, apalagi dia tuh anak laki-laki pertama dan dia punya tugas untuk membahagiakan orang tuanya. Dan yang keempat, aku ingin bahagia. Aku pengen berjuang demi anak-anak tanpa dia. Aku masih muda, masih bisa kerja, dan suatu saat aku dan anak-anak aku bakal bahagia tanpa dia. Aku kuat dan aku bisa. Dan aku gak ngelarang dia untuk lihat anaknya. Mau gimana pun dia tetap papa dari anak-anak aku. Tapi jangan sampai ada pemikiran untuk ambil anak-anak aku dari aku. Bakalan berlawanan. Karena mau gimana pun aku bertahan sama dia, hidup aku itu bakalan suram. Gak ada bahagia-bahagianya. Aku gak mau aku ngambil jalan terlambat. Kalau anak aku umur 6 tahun dan aku baru ngambil pisah, anak aku itu udah punya hati gitu. Dan dia udah tahu. Dan terjadilah broken home. Dan kalau soal anak, dia tuh gak ada hak untuk ngambil anak-anak aku dari aku. Walaupun dia bapak dari anak-anak aku. Karena satu, pernikahan kami gak ada. Yang kedua, aku dan anak-anak aku gak dianggap sama mamanya. Dan semisalkan dia bawa aku ke pengadilan atau kantor polisi, dia tuh gak ada bukti. Atau kayak surat pernikahan tuh gak ada. Pokoknya dia gak bisa tuntut saya tentang anak, tapi saya bolehin dia lihat anaknya. Guys, di sini kita itu udah hidup masing-masing. Aku di kampung, dia di Jakarta. Dan semoga aku bisa bahagiain anak-anak aku tanpa dia. Bisa bangkit dari semua keterpurukan yang selama ini aku alami. Doain aku ya guys. Semoga impian-impian aku cepat tercapai. Semoga anak-anak aku bahagia di depanku. Aku memulainya sendiri, meyakinkan pada diriku sendiri bahwa hidup akan tetap berjalan, bagaimanapun keadaannya. Hari-hari yang telah aku definisikan sendiri, ia tumbuh berlahan bersama keputusan untuk melupakanmu. Hidup tidak semua tentang kamu. Masa depanku tidak sebatas aku yang pernah menaruh hati dan harapan padamu. Masa depan tidak selamanya tentang aku yang berlama-lama menunggumu. Keputusanmu tentang hubungan yang pernah ada, untuk dibawa kemana
dilanjutkan atau dicukupkan saja. Bahkan masa depan masih tetap milikku saat aku tidak mempunyai perasaan dan harapan lagi bersamamu. Aku telah bahagia. Terkadang kalau kita dapat suami baik, mertua sama ipar jadi lawan. Dan terkadang mertua baik, suami dan ipar jadi lawan. Atau nggak baik gitu. Ada juga mertua baik, ipar baik, suami yang berulah. Mulai dari mukul, selingkuh. Dan terkadang suami baik, mertua baik, ipar baik, kita malah diuji masalah keturunan dan materi. Terkadang semuanya baik, materi ada, keturunan ada, keluarga kita baik. Kita diuji dengan orang-orang di sekitar kita. Masalah rumah tangga itu ada aja guys. Gak ada yang 100% mulus. Satu pesanku untuk kalian, Tuhan akan membuatmu menangis terus-menerus jika ia bukan jodohmu. Jangan paksakan hati. Perjalananmu masih panjang dan masa depanmu ada di tanganmu sendiri. Dan satu pesanku untuk orang yang pernah singgah di hidupku. Menyesal atau tidaknya kamu, aku tidak berurusan lagi denganmu. Semoga sehat selalu. Wanita yang tulus hanya datang satu kali. Kamu tidak akan menemukan sabarku di wanita lain. Semoga bahagia. Dan itu dia guys, cerita untuk hari ini. Semoga kalian bijak untuk menyikapi cerita aku ya guys. See you orang-orang kuat.